Halo sahabat BK, selamat datang di podcast BK Bincang Kekinian. Kami komunitas sebaya Lab BK Pure Collaborators akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kebekaan dan menemani kalian berbagi cerita yang pastinya related dengan kehidupan sehari-hari kita. Healing with hearing, healing with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BK Bincang Kekinian. Healing with hearing, healing with us. Nah, Kak, bincang-bincang tentang pandemi sekarang itu tidak terasa ya, sudah hampir 2 tahun melumpuhkan aktivitas orang-orang. Ternyata tidak hanya di Indonesia loh, Kak, di luar negeri pun merasakan hal tersebut, bagaimana pandemi melumpuhkan aktivitas manusia di luar sehingga aktivitas manusia itu lebih banyak dan dialihkan ke dalam jaringan. Tapi bagaimana ya Kak? Di sisi lain punya sisi positif juga loh, ternyata bagaimana aktivitas kita dialihkan ke dalam jaringan itu bisa mempererat tali silaturahmi dalam keluarga yang awalnya dulu itu Kak kita biasa bekerja di luar, akhirnya lebih banyak beraktivitas di rumah seperti itu, lebih banyak family time-nya gitu ya. Benar. Terus untuk belajar bisa di mana saja tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu gitu. Tapi di sisi lain punya sisi negatif juga loh Kak. Ya, apa tuh? Kayak misal kesehatan mental kita terganggu, mungkin lebih ke yang jenuh kayak selama aktivitas kita ini dialihkan ke dalam jaringan seperti itu. Nah, sekarang saya sudah bersama nih dengan Kak Ulfa. Di bincang kali ini kita akan membahas terkait sebenarnya gangguan mental itu seperti apa sih? Ya Kak, silahkan. Baik, terima kasih ya. Benar ya katanya pandemi COVID-19 ini tak terasa melumpuhkan segala aktivitas manusia hampir 2 tahun. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi lebih ke seluruh dunia semuanya. Aktivitasnya semua menjadi lumpuh. Ya, benar sih, karena banyak sisi positifnya yang mungkin saya tambahkannya. Mungkin dulu orang belum paham dengan aplikasi Zoom, orang belum paham bahwa orang itu bisa melaksanakan rapat atau meeting dimanapun dan kapanpun. Jadi orang bisa semakin melek dengan yang namanya teknologi. Namun ya di setiap sisi kehidupan pasti ada yang negatif, ada yang positif. Nah, di sisi positif yang dimiliki oleh efek pandemi COVID-19 ini ternyata efek negatifnya itu sangat banyak loh. Ternyata termasuk juga efek negatif yang paling banyak dan mungkin semua di antara kita ini relate ya, adalah gangguan kesehatan mental. Nah, Betul, Kak. jadi orang itu berpikirnya kesehatan mental itu menyerang orang-orang yang memang punya penyakit bawaan dan lain, ternyata tidak. Bahkan bisa kita katakan bahwa di Jepang sana COVID-19 itu tidak membunuh banyak orang, tapi justru yang banyak membunuh banyak orang di Jepang itu adalah hari ini mereka itu banyak meninggal karena kasus bunuh diri, dan kasus bunuh diri itu banyak disebabkan oleh kasus kesehatan mental. Nah, kalau kita berbicara sekarang bidang apa yang paling banyak bidang apa sih hari ini yang paling terasa tentang kasus kesehatan mental itu? Nah, bidang menurut saya ya, bidang yang paling banyak mendapatkan dampak dari pandemi COVID-19 itu adalah bidang pendidikan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena kondisi psikologis ya, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, kalangan pelajar maupun mahasiswa, semuanya itu mendapatkan efek yang sangat betul-betul yang sangat berat dari efek pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini, Dek? Karena pertama, siswa, kita tahu kan anak SD dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, mereka itu bisa bermain HP dibatasi oleh orang tuanya. Namun karena semuanya dialihkan ke dalam jaringan, bisa kita melihat sekarang bahwa
banyak adik-adik kita yang hari ini bahkan sampai 24 jam HP-nya itu ada di tangannya. Iya, Bangun betul. tidur, mau makan. Nah, Full gadget ya, Kak? iya betul. Padahal ya, nah kita ketahui bahwa hal inilah yang menyebabkan timbulnya gejala yang disebut pubbing atau phone snubbing. Nah, phone snubbing itu menurut pakar bahasa dari Kemendikbud disebut sebagai orang yang mabuk gawai atau kecanduan main HP. Nah, bisa mungkin kita lihat di sekitar kita, adik-adik kita ketika dia main HP serius, kita ngajak mereka ngomong, Ya, biasa dicuekin ya, ya Kak? bisa dicuekin. Iya, Nah, betul salah sekali. satu efek dari mabuk gawai, kecanduan main HP itu bisa merenggut keterampilan sosial yang dimiliki oleh siswa. Padahal kita tahu bahwa tujuan dari pendidikan itu bukan hanya dari aspek kognitif, pengetahuan, bukan juga dari sisi afeksi, namun bagaimana peserta didik itu bisa dilatih dalam keterampilan sosialnya. Apalagi kita kan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itulah kenapa efek pubbing ini sangat menyerang sangat berdampak buruk kepada keterampilan sosial yang dimiliki oleh kita. Menarik sekali ya, Kak, terkait pubbing ini. Menurut Kak Lova sendiri, apakah pubbing hanya menyerang anak-anak, Kak, seperti itu? Kalau kita mengatakan apakah mabuk gawai atau pubbing ini menyerang anak-anak saja, menurut saya tidak. Hari ini yang diserang juga itu adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, balita, bahkan ya kita lihat bagaimana anak-anak bayi sekarang yang ketika orang tuanya sibuk di dapur masak, dia dicocoki dengan HP. Iya, betul sekali. Ya, well, ada satu pepatah yang saya paling ingat bahwa sekarang banyak orang tua yang memukul anaknya karena anaknya itu merusak HP-nya, tapi sampai hari ini tidak ada orang tua yang membanting atau melempar HP-nya karena HP-nya telah merusak anaknya. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan memang hari ini ya bukan hanya anak-anak saja yang menjadi korban dari COVID kesehatan mental, tapi orang tua, anak-anak, kalangan pelajar, mahasiswa maupun kalangan pegawai. Nah, kalau kita belajar bagaimana sih dampaknya pubbing ini, nah bisa kita lihat sekarang pubbing ini juga bisa merembes ke kesehatan mental lainnya. Ada yang disebut sebagai FOMO, fear of missing out. Mungkin Tiara pernah mendengar? Iya, Kak. Ya. Bahkan mungkin pernah merasakan ya, Ya. FOMO itu. Ya, Jadi betul sekali. betul. Kalau kakak mendefinisikan ya, FOMO itu sebenarnya sudah istilahnya udah lama, trennya itu udah lama tahun 2013. Namun sekarang ditrendingkan kembali karena banyak anak-anak muda yang mengalami hal itu. Nah, jadi kalau bisa kita mendefinisikan FOMO itu adalah suatu situasi yang menyebabkan anak remaja, ya pelajar, mahasiswa, bahkan mungkin orang tua yang keseringan mengecek HP. Kenapa mereka mencek HP? Karena mereka takut ketinggalan. Jadi fear of missing out, takut ketinggalan satu berita atau takut ketinggalan satu trending berita. Nah, atau istilahnya sekarang mereka takut ketinggalan zaman. Nah, itu bahkan kalau Tiara sendiri gimana? Pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau berbicara terkait ketinggalan informasi ya, Kak, ya mungkin semua remaja merasakan itu. Melihat tren sekarang harus ikut, dan kalau ketinggalan itu merasa kayak kampungan gitu ya. Seperti itu. Pasti yang Tiara rasakan itu cemas. Cemas. Wah, kok aku nggak ikut sih gitu. Kok dia bisa, aku nggak? Ya. Gitu, Kak. Ya, jadi kalau bisa dikatakan efek negatif yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang yang fear of missing out ini adalah yang pertama itu mereka akan mengalami yang namanya insecurities. Insecuritiesnya itu baik dari sisi body image, bagaimana mereka memandang diri mereka, kecerdasan ya, apalagi kita lihat sekarang orang-orang pamer kecerdasan di sosial media, maupun gaya hidup dan lain-lain. Kita lihat kan. Nah, apalagi sekarang orang di TikTok itu fokus memamerkan apa yang mereka punya, kecerdasan mereka, kekayaan mereka dan lain-lain kan. Ya, kita bisa lihat. Nah, kadang ada orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sampai ya timbul rasa insecure, timbul rasa tidak percaya diri dalam dirinya. Mereka mengatakan, kok saya nggak bisa kayak gitu, kok orang bisa, saya nggak bisa. Nah,
efek terburuk dari insecure itu berembes kepada ketidakproduktifan kegiatan. Jadi orang-orang itu nggak akan produktif. Jadi mereka itu nggak akan produktif dengan kehidupan mereka. Nah, karena terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang Iya, lain, betul. terlalu selalu mencek HP, sampai-sampai dia lupa bahwa dirinya juga perlu di-upgrade, Betul. dirinya juga butuh yang namanya istilahnya butuh penambahan skill bagaimana mereka menghadapi apalagi kondisi sekarang ya. Dan ya efek terburuk dari FOMO sendiri itu adanya krisis ekonomi, krisis finansial kan. Nah, dan juga yang kalau berbicara bagaimana efeknya kepada kalangan pelajar, efeknya itu yang pertama adalah mereka akan sulit konsentrasi dan akibat kesulitan konsentrasi akhirnya prestasinya akan menurun. Nah, kalau saya bertanya nih sama Tiara, Tiara pernah nggak merasakan hal ini? Pernah kan? Iya, Kak. Iya. Mungkin ya tiap pelajar selama pembelajaran daring itu merasakan hal tersebut gitu. Ya, apalagi kita tahu kan Dek bahwa apalagi kita mahasiswa nggak Iya. bisa nggak sehari aja kita nggak bisa nggak ngecek HP karena kita takut Iya. bahwa ketika kita tidur nanti Kita ntar ada ketinggalan tugas dari informasi. ntar ada tugas dari guru, ntar ada tugas dari dosen. Iya. Ya hal Betul, Kak. itulah ya itu termasuk salah satu gejala FOMO ini. Nah, jadi bisa dikatakan orang yang sudah mengidap penyakit ya istilahnya orang yang sudah lama mengalami FOMO ini, mereka itu akan mengalami yang namanya burnout. Burnout artinya itu mereka akan mengalami tekanan psikologi secara emosional. Ya, mereka akan mengalami tekanan emosional atau stres yang terus menerus dan berkepanjangan. Dan kalau burnout itu cirinya kayak gini. Apakah Tiara pernah mengalami saat ada hari di mana Tiara itu merasa jenuh dengan perkuliahan? Iya, Kak, pernah mengalami dan mungkin sering, tapi kita tuh nggak nggak tahu kalau itu ternyata itu yang disebut dengan burnout learning gitu. Dan boleh jadi dikatakan juga stres, tapi kalau burnout ini dia tingkatannya itu udah parah banget gitu, parah banget karena mereka itu akan akan apatis. Ya kita bisa lihat mungkin adik-adik kita karena orang tua kakak kan guru, mereka bilang gini, di sekolah anak-anak itu nggak mau sudah bahkan pernah ibu saya itu nge-zoom cuma 1 orang siswanya yang masuk. Itu parah sekali. Terus mamaku bilang kenapa ya setiap di chat mereka berusaha menghindar dari interaksi dengan gurunya dan lain-lain. Nah, bisa saya menarik bahwa sebenarnya mereka itu sedang mengalami yang namanya burnout. Bayangkan loh, hampir 2 tahun mereka belajar daring, gak ketemu teman. Bayangkan bosannya bagaimana ya, sampai-sampai sifat apatis, suka menunda, mudah lelah dan menghindari situasi itu dialami oleh mereka. Dan kemungkinan juga orang yang mengalami FOMO ini mengalami yang namanya kesulitan tidur atau insomnia. Insomnia juga kenapa seperti itu? Karena setiap mau tidur pasti mereka ngecek HP, setiap mau tidur pasti mereka ngecek HP kan? Gitu. Oke, wah menarik sekali ya terkait burnout learning. Terus ternyata ada kaitannya dengan FOMO, terus pubbing, sesuatu hal yang kompleks begitu kan. Ternyata bisa menyerang kita seperti itu. Menurut kakak nih sebagai mahasiswa BK, solusi atau langkah preventif yang diambil dari kejadian tersebut itu bagaimana sih, Kak? Oke, sebelum itu saya jelasin dulu ya. Jadi kenapa kita membahas hari ini untuk para pendengar, teman-teman dari kalangan mahasiswa, orang tua maupun remaja, pelajar dan lain-lain yang mendengar podcast ini, kami mengarahkan apabila teman-teman mengalami salah satu gejala yang sudah kami sebutkan, mungkin bisa melakukan beberapa tips dari kami. Nah, sebenarnya kegiatan ini cuma mau membuat teman-teman itu menjadi aware atau sadar bahwa jangan sampai kita terlalu nyaman dengan kondisi kesehatan mental kita yang lagi bermasalah. Tapi kita tidak tahu. Sampai membiarkan diri kita seperti itu. Betul. Ya, betul. Jadi itu ya. Jadi tips-tips dari kami para mahasiswa bimbingan dan konseling
Nah, yang pertama itu adalah saya mau beri tips dulu kepada semua kalangan. Yang pertama adalah tetap menjalin komunikasi. Kenapa saya mengatakan tetap menjalin komunikasi? Ya, terutama komunikasi dengan kedua orang tua kita. Karena anak-anak itu kadang lupa bahwa di dalam rumahnya itu masih ada rumah tempat mereka kembali. Betul. Kenapa banyak anak-anak yang hari ini stres? Karena ketika mereka punya masalah, mereka tidak mencoba membuka diri dengan orang-orang di sekitarnya. Iya, betul. Jadi itulah sebabnya kenapa kita bukan cuma pelajar sih, orang tua juga. Ya, orang tua, semua kalangan harus mengeluarkan apa hambatan yang mereka alami gitu. Yang kedua adalah tips untuk orang tua itu tetap untuk orang tua yang punya anak yang masih SD, kami mengarahkan untuk tetap mendampingi anak-anak mereka dan terus mengasah kemampuan keterampilan stress manajemennya. Jadi stress manajemen dimaksud di sini adalah ada tipikal orang tua yang ketika anaknya itu belajar, mereka itu terkesan menekan. Iya. Misalnya, Harus belajar gitu. iya, kau harus belajar jam 7.30 sampai jam 12 kamu harus di depan Zoom. Iya, betul. Mentok, nggak boleh ngelakuin hal-hal apa saja gitu. Padahal sebenarnya apalagi masih tahap pertumbuhan dan perkembangannya, mereka itu punya tugas perkembangan untuk melatih psikomotoriknya. Ya, jadi mereka betul perlu sekali. bermain. Nah gitu, sebenarnya kalau orang tua yang bijak itu ya ada waktu atau ada hari di mana ketika anaknya nggak belajar, ya dia bawa anaknya bermain ke tempat wisata. Kalau pandemi seperti ini nggak ke tempat wisata, ya ajak anaknya untuk melakukan hobi-hobi kesukaannya, misalnya bersepeda, bernyanyi, ya, dan masih banyak lagi. Bisa juga orang tua mengarahkan anaknya untuk self healing. Banyak kan self healing kalau kita misalnya bermeditasi, semakin mendekatkan diri kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Jadi itu mungkin langkah-langkah untuk langkah-langkah yang harus dilakukan orang tua. Nah, selanjutnya untuk para remaja agar terhindar dari gejala-gejala gangguan mental tersebut, ya tetap melakukan komunikasi dan interaksi agar masalah atau kejenuhan yang kita rasakan selama belajar itu bisa teratasi. Misalnya hari ini kan kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Kita bisa melakukan interaksi dengan teman kita, buat grup, kita seru-seruan di sana, atau kalau misalnya kita mau nobar, ya kita bisa lewat Zoom, kita nonton sama teman-teman kita, ya seperti itu. Kemudian satu hal yang paling kami tekankan, yaitu orang yang sedang hari ini mengalami FOMO atau kesulitan berpisah dengan kekasihnya itu handphonenya, mereka bisa melakukan yang namanya JOMO, atau ini kontra dari FOMO itu sendiri. Kalau JOMO itu singkatan dari Joy of Joy of missing out. Ya gitu. Jadi ketika dia ketinggalan berita, ya whatever. Iya. I don't care about it. Toh, aku nggak ambil pusing soal berita soal itu, karena istilahnya kata dosen kami Ibu Farida Aryani, kita itu nggak bisa membahagiakan semua orang. Betul Kan? itu, Kak. Betul. Jadi Betul banget. ketika kita kehilangan satu berita yang mungkin kalangan artis dan lain-lain, ketika kita kehilangan trending joget di TikTok dan lain-lain, ya whatever itu itu adalah permainan dunia maya. Kita tetap fokus dengan aktivitas produktivitas kita yang ada di dunia nyata. Iya, gitu. betul. Karena kita nggak hidup di situ ya, Kak. Ya, kita nggak hidup di dunia maya. Iya, gitu. betul. Dan terakhir itu jika ada yang mengalami FOMO atau pubbing ataupun burnout learning yang berkepanjangan dan mengganggu produktivitas sehari-hari, kami dari mahasiswa BK menyarankan untuk berkonsultasi kepada ahlinya, misalnya ke psikolog atau psikiater gitu. Menarik sekali ya, Kak, bincang kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa menonton video ini dan mengetahui gitu sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri saya, bisa gitu mengidentifikasi dirinya seperti itu. Ya, betul. Ya, intinya kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir saya bahwa jika teman-teman mengalami hal-hal tersebut, jangan dibiarin karena apabila kita membiarkannya, maka itu akan mengganggu produktivitas kita. Wah, menarik sekali ya bincang-bincang kita pada hari ini.
tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi kami dari tim Peer Collaborators mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus ya, jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Stay tune on Spotify Podcast BK Bincang Kekinian. Dan akan tayang juga di YouTube PCBK UNM. Follow Instagram kami di @peercollaborators_. See you next time.